Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajah, bisa i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya serta ampunannya kepada kita semua dan senantiasa memberikan dalam jiwa kita ini istiqamah fi taatillah wa taatir Rasul hatta ya'tiyana al-yaqin, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan keyakinan dalam hati kita, memperkuat keimanan dalam diri kita, akidah kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan segala sesuatu yang harus kita imani, yang harus kita yakini keberadaannya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjut kajian kita terakhir, yaitu tentang keimanan kita kepada adanya, terhadap adanya syafaat, di mana Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Abdullah bin Al-Haddad, jadi pengarang kitab yang kita kaji ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, matan dari kitab ini itu bernama Aqidatu Ahlil Islam, kemudian disyarahkan yang namanya Nailul Maram, Syarah Aqidatul Islam. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara hal-hal yang perlu kita yakini, kita imani, yaitu ayyumina bi syafaatil anbiya, bahwa kita harus yakin, percaya dengan adanya syafaat para nabi. Apa itu syafaat? Yang dua pekan lalu kita kaji, yaitu wasilah. Wasilah itu artinya perantara, atau at-talab. Talab itu artinya permohonan. Itu syafaat. Maksudnya apa? Yaitu permohonan kebaikan dari seseorang untuk orang lain. Jadi kita pengen si Anu dapat kebaikan, si Fulan dapat kebaikan, itu namanya syafaat. Itu namanya kita memberikan pertolongan untuk si Fulan agar si Fulan ini dapat kebaikan dari orang lain. Kalau kebaikan dari kita, itu namanya sedekah, bantuan, tolong-menolong, Tapi kalau memohonkan orang lain, agar dia dapat bantuan dari seseorang, itu namanya syafaat. Seperti misalnya yang kita bahas, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya syafaat dari Rasulullah? Syafaat dari Rasulullah itu adalah permohonan Rasulullah kepada Allah agar umatnya dapat pertolongan. Jadi perantara umat Rasulullah dengan Allah ada Rasul. Nah, di situ maksudnya. Ada Rasul yang memohonkan kepada Allah agar si fulan ini dapat pertolongan. Kenapa? Karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, banyaknya maksiat yang kita kerjakan, sehingga menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah dekat dengan hambanya, di mana Allah mengatakan, dalam kajian yang sebelumnya kita bahas, bahwa Allah itu sangat dekat min hablil warid, dari urat nadi kita.
Maksudnya rahmat Allah, pengetahuan Allah, kasih sayang Allah dekat dengan setiap hambanya. Ya. Hanya hamba tersebutlah yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menghijab, menutup permohonan dia, ya, segera dikabulkan oleh Allah. Nah itu. Nah ketika adanya syafaat berarti seakan kita, ya, dibantu oleh Rasulullah. Ya Allah, si fulan ini umat saya, tolong dia. Akhirnya kita dapat bantuan. Ya. Anggap misalnya ada orang mengajukan proposal. Kemana proposalnya? Gubernur. Ya. Kemana? Ke gubernur. Dari mana itu proposal itu? Dari masyarakat awam, ya. Penjual biasa, ya. Penjual biasa, cuma menjual kopi misalnya, ya. Warkop atau warteg minta proposal ke gubernur. Gubernur udah tahu siapa nih orang, benar nggak dia nih? Cuma si warteg ini, ya, yang penjual di warteg ini dia punya orang dalam dia, ya. Ada orang dalam yang mengantar proposal dia, permohonan dia hingga disampaikan kepada gubernur. Hingga gubernur, ini siapa ini, kata gubernur? Ini sahabat saya, Pak Gubernur. Ini kasihan banget dia, bantuinlah. Ya udah, dikasih lah, keluarlah cek bantuan buat si fulan. Padahal dia orang siapa, orang mana? Karena hanya kenalan. Nah seperti itulah, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini siapa dibandingkan mereka para sahabat? Mereka orang-orang yang soleh, tidak seimbang, ya. Dunia kita lebih banyak daripada akhirat kita, ya. Amal kita sedikit, tapi ini mengharapkan dunia, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Nah itu tadi, diantaranya kita cari penolong. Nah, gitu. Cari siapa yang bisa memberi pertolongan untuk kita. Nah yang bisa memberikan pertolongan untuk kita itu yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu syafaat dari Rasulullah. Secara umum syafaat dari para nabi kepada umatnya, khusus untuk umatnya Rasulullah ya kepada nabinya, nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim Musa yang umat sendiri. Nah kita ini umatnya Rasulullah, berarti kita memohonnya kepada Rasulullah. Syafaatnya nanti akan datang dari Rasulullah. Dan umatnya Rasulullah adalah umat yang paling pertama mendapatkan pertolongan. Baru setelah itu umat-umat yang lain. Beruntung kita nih, ya. Dan jadi kita dituntut untuk iman, percaya kepada syafaatnya para nabi. Nah, setelah syafaatnya para nabi, summa siddiqin, kemudian mereka yang masuk dalam golongan as-siddiqin, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang membenar dan orang-orang yang benar dan membenarkan agama. Banyak orang-orang yang jujur tapi dia tidak membenarkan agama, nggak bisa diterima juga. Mungkin dia dari non muslim, ada orang dari non muslim, ya, orangnya baik, jujur, dia sayang di non muslim, ya, dia benar orangnya tapi tidak membenarkan agama, jadi nggak bisa diterima juga. Nah siddiqin ini, kalau shadiq itu jujur, tapi kalau siddiqin itu dalam bahasa itu sudah sigah mubalaghah. Sigah mubalaghah itu lebih dari itu, bukan sekedar jujur, ya, bukan sekedar benar, baik, tapi dia juga membenarkan. Apa yang perlu dibenarkan? Sesuatu yang benar yang datang dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Nah itu, ya. Dan dia tidak sungkan-sungkan, ya, mengorbankan apa yang dia miliki untuk apa yang dia percaya, apa yang dia yakini. Nah itu, itulah mereka as-siddiq. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya,
Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang shadiqin, yang jujur, yang baik. Shadiqin ini salah satu bentuk kata dari siddiqin. Kalau siddiqin memang lebih. Nah, shadiqin ini mulai dari shadiqin nanti naik menjadi siddiqin. Dari shadiqin dulu. Paling tidak kita bersama orang-orang yang jujur, kan? Paling tidak begitu. Apa yang dia sampaikan kepada kita itu benar-benar adanya. Itu. Sesuai dengan realita. Nah, itu. Sesuai dengan apa adanya, itu orang-orang jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya kagak enak sama si Anu. Yaudah akhirnya dia bohong dia. Nah, bohong dia kenapa? Kagak enak kalau ngomong jujur. Nah, walaupun itu suatu kebenaran, ya sebenarnya sepele, tapi dia dusta. Dia nggak masuk dalam shadiqin. Ya. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ila sawab, wa inna sawab yahdi ilal jannah. Kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan mendapat ganjaran pahala, dan pahala yang kita peroleh itulah nanti yang akan menjadi modal kita masuk ke dalam surga. Gitu. Sebaliknya orang yang suka berdusta, wa innal kidba yahdi ilal fujur. Dusta akan membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kepada dosa-dosa, itulah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ini wasilah. Ya. Nah, maka dari itu kita dalam berdoa, dalam sholat ya Pak ya, dalam mazhab Syafi'i secara khusus, baik imam ataupun makmum wajib membaca surah Al-Fatihah, ya Pak, sampai pada ayat ihdinas siratan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Berikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ulama mengatakan tuntunan yang diberikan Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Yaitu Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim. Atau ya dalam penafsiran ayat yang lain ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat, apa itu maksud siratal mustaqim? Ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan ya siratal ladzina, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa mereka yang diberi nikmat? Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Nah, tadi dalam surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah, ya Allah, beri aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa di sini an'amta 'alaihim? Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ada 4. Ya. Orang yang diberi jalan yang lurus, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Ya. Kok Rasul enggak disebut di sini, kok nabiyyin aja di sini? Kalau sudah disebut nabi, ya masuk juga itu Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu sudah pasti Nabi. Tapi kalau disebut Rasul belum tentu Nabi. Nah, kalau disebut Nabi ya belum tentu Rasul. Ya. Tapi kalau sudah Rasul itu sudah pasti Nabi. Jadi Nabi itu masih mencakup umum. Masih mencakup umum. Karena ada orang yang ada nabi, ada rasul, ya. Ada seorang nabi yang belum diangkat menjadi rasul. Seperti itu.
Nah, jadi sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Minan nabiyyin, kita sudah tahu para nabi, ya. Was-siddiqin. Nah, mereka ini para siddiqin, ya. Siddiqin, ya. Pertama yang harus kita lakukan, karena siddiqin masuk dalam golongan orang-orang yang diberikan wewenang oleh Allah, izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di dekatnya, baik itu istrinya, orang tuanya, ayah ibunya, kakek neneknya dan seterusnya, anak cucunya dan seterusnya ke bawah, ya, saudara-saudaranya, sepupunya dan lain-lain ke samping, ya. Itu semua dapat mereka beri bantuan, dapat mereka tolong. Itu siddiqin. Bagaimana caranya agar kita bisa jadi siddiqin? Minimal mendekati, kan gitu. Minimal kita ini bisa mendekati yang namanya siddiqin, nah seperti itu, ya. Karena mereka ini derajat di bawahnya Nabi dan Rasul. Di bawah Nabi dan Rasul ada siddiqin. Baru nanti di bawahnya lagi syuhada, ya. Baru syuhada, ya. Kelompok sendiri lagi itu dia. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, pertama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah dengan berkata jujur dan melakukan sesuai dengan apa yang ada pada realitanya, ya. Apa yang ada pada keyakinan kita sendiri, ya. Mulai daripada keimanan, ya. Iman ini kan, makna dari iman itu apa sih, Pak? Ya, percaya doang begitu? Bukan gitu, ya. Iman ini menurut para ulama, ya, ialah at-tasdiqu bil lisan, membenarkan dengan lidah, ya, bahwa Allah Tuhan kita, bahwa malaikat itu mereka adalah pesuruh-pesuruh Allah, tentara Allah, Nabi, Rasul, mereka utusan Allah. Membenarkan dengan lidah, ya. At-tasdiqu bil lisan wal amalu bil jawarih wal amalu bil arkan, dan dibenarkan dengan perbuatan kita. Ada orang percaya enggak Allah ada? Percaya. Kenapa lu gak sholat? Nah, dia percaya Allah ada, tapi gak sholat. Nah, ini namanya belum iman sepenuhnya, ya. Seakan dia hanya sebagai ucapan saya, tapi tidak membenarkan dalam perbuatannya. Nah, ini belum masuk dalam derajat-derajat shodiq atau siddiqin, belum, ya. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, mengaku beriman, harusnya kita mengucapkan dengan benar, kemudian mengamalkan dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Aplikasikan bentuk keimanan kita kepada Allah, ya. Percaya, yakin kepada Allah, tapi masih berbuat maksiat, berarti belum penuh keimanan kepada Allah, ya. Belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Saya percaya sama si fulan. Karena saya percaya sama si fulan, apa yang si fulan itu katakan saya benarkan. Bagaimana cara saya membenarkannya? Dengan ucapan saya dan dengan perbuatan saya membenarkan bahwa apa yang dikatakan itu benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita benarkan dengan ucapan dan perbuatan. Laksanakan apa yang diperintahkan. Allah melarang kita benarkan dengan ucapan bahwa itu benar larangan Allah, dan kita aplikasikan, ya, wujudkan dalam bentuk perbuatan bahwa kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang itu. Dan kalau kita masih terjerumus, berarti seakan kita belum membenarkan, kan begitu ya, Pak? Nah, itu bagian maksud dari iman gitu. Nah, kalau kita sudah meningkatkan derajat keimanan kita kepada Allah, berarti upayakan mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya, ini paling tidak itu bentuk dari aplikasi dari keimanan kita kepada Allah. Begitu pula iman kepada Rasulnya, gitu. Ini berbicara tentang at-tasdiq. Tasdiq itu kalau ditasrif, dirubah katanya, itu turunan kata, ya. Turunannya itu akan menjadi kalimat siddiq, saddaqa yusaddiqu tasdiqan, ya. Nanti turun lagi menjadi as-siddiq, gitu.
Kalau udah masuk dari sigoh bentuk-bentuk mubalaghahnya itu. Mubalaghah itu bentuk yang tertinggi. Maksudnya kan ada kita, kamu udah kenyang belum? Udah kenyang. Udah kenyang banget belum? Saya udah kenyang banget nih. Nah, di atasnya kenyang banget apa lagi? Nah, itu diekspresikan dengan ucapan. Udah kenyang banget udah. Udah muat lagi. Nah, itu maksudnya udah, itu namanya mubalaghah itu namanya. Ya. Beda kalau orang ngomong saya udah kenyang. Tapi kalau orang ngomong udah kenyang banget udah. Nah, itu namanya mubalaghah itu namanya tuh. Nah, kalau siddiq itu namanya udah benar-benar gitu. Kalau shadiq masih di bawahnya. Kalau siddiq itu di atasnya. Nah, jadi itu tadi makna daripada aplikasi daripada at-tasdiq. Nah, bagaimana upaya kita ya kita bisa mencapai derajat tersebut? Atau paling tidak kita bersama siddiq ini. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kita selalu bergaul, berteman dengan mereka yang masuk dalam kategori siddiq gitu. Orang benar, jujur itu. Karena kenapa? Kalau kita tidak bisa menjadi siddiq, paling tidak kita dapat syafaat dari siddiq kan gitu. Ya Pak. Kita dari syafaat dari mereka. Wah, ini sahabat saya dulu nih di dunia nih. Ini teman saya nih. Sering ke masjid, jamaah dulu, sering ketemu di masjid, majelis taklim. Kenal kita, tolong kita. Amal kita gak banyak, dia banyak dia. Dibantuin kita. Kayak gitu. Ya. Nah, itu tadi syafa'atus siddiqin. Ya, as-siddiq. Seterusnya juga beriman, percaya dengan adanya syafaat yang diberikan Allah kepada syuhada. Ya. Syuhada itu mereka-mereka ya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang dikategorikan sebagai syahid. Ya. Mereka yang dikategorikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, baik itu syahidud dunya wal akhirah atau syahidul akhirah. Kalau syahid dunia enggak masuk. Ya. Yang pertama sudah kita jelaskan sebelumnya juga ya, memperkuat kembali ya. Yang pertama syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu artinya kan memperjuangkan agama Allah. Di dunia dia dianggap syahid, di akhirat juga dianggap syahid. Orang-orang melihat dia, melihat perjuangan dia, melihat dia gugur dalam memperjuangkan agama Allah. Syahid di dunia. Ternyata dalam hatinya benar-benar ikhlas memperjuangkan agama Allah. Syahid di akhirat juga. Tapi ada orang berjuang memperjuangkan agama Allah, tapi niatnya beda, bukan karena Allah, tapi agar disebut sebagai pahlawan, agar disebut sebagai pejuang, agar disebut bahwa dia itu dulu orang baik. Bukan karena Allah, tapi pengen gelar, itu doang. Ini namanya syahid dunia saja. Di dunia dianggap syahid, tapi Allah tidak menganggap dia syahid di akhirat. Ya. Jadi gak masuk nih dia nih. Gak ada wewenang yang diberikan Allah untuknya untuk memberikan pertolongan kepada keluarganya. Yang masuk tadi syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Nah, ini banyak ini. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat ya. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW asy-syuhada'u khamsun. Yang namanya syahid itu, syuhada itu ada 5. Ya, selain daripada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat. Di dunia tidak dianggap syahid. Ya, tapi di akhirat ternyata dia digolongkan orang-orang yang syahid. Siapa mereka? Ya, al-mat'un. Ya. Al-mat'un itu orang yang dibunuh secara zalim. Sebagian mengatakan orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Satu. Orang yang kedua, orang yang terbunuh karena membela keluarganya. 2. Yang ketiga, orang yang terbunuh karena mempertahankan harga dirinya. 3. Orang mau diperkosa, bukan bunuh diri dia melawan, akhirnya dia dibunuh. Diperkosa akhirnya dia bunuh diri, salah itu. Dia lawan.
karena mempertahankan harga dirinya, lalu dibunuh dia, syahid. Orang dirampok, dia membela dirinya, membela hartanya agar tidak dirampok, melawan dia, ditembak mati, syahid. Keluarganya dianiaya, anaknya dianiaya atau istri dianiaya, dia datang menolong, membantu, akhirnya dibunuh, syahid juga. Orang yang terbunuh secara zalim, mereka dikategorikan syahid di akhirat. Di dunia tetap dianggap sebagai orang yang meninggal terzalimi, sehingga mereka ini tetap disolatkan, dimandikan, disolatkan, dikafankan juga, dikuburkan seperti biasa, seperti mati. Kalau orang yang meninggal di medan perang, ya melawan orang-orang yang memusuhi Islam, mereka tidak boleh dimandikan, ya, cukup dikafankan saja dan tidak perlu disolatkan, langsung dikubur saja. Karena pakaian mereka itu, darah yang ada pada pakaiannya itu menjadi saksi buat dirinya. Tapi kalau orang yang terbunuh tadi secara zalim, itu tetap dimandikan, tak disolatkan. Beda ya. Nah, ini syahid akhirat. Yang kedua, al-mabtun, ya, orang yang meninggal sakit perut. Sakit perut. Wallahu a'lam sakit perutnya apa ini sebenarnya. Disebutkan di sini Rasulullah mengatakan sakit perut. Ini riwayat Bukhari Muslim ya. Sakit perut. Tapi jangan cijat-cijat Pak, biar sakit perut aja udah, biar mati sakit perut, biar dia syahid itu. Sengaja dia biar sakit perut, jangan. Ini tidak disengaja, ya. Memang udah penyakit, sakit perut gak tahan sehingga meninggal. Ya. Wal gharid, orang yang tenggelam, bukan menenggelamkan diri, menenggelamkan diri itu bunuh diri namanya. Tenggelam dia, ya. Naik kapal tenggelam misalnya, ya. Atau dia tidak bisa berenang, tenggelam meninggal. Itu. Wasahibul hadmi, ya. Sahibul hadmi. Dan yang keempat, ya, korban reruntuhan gempa kemarin, ya. Sahibul hadmi, korban reruntuhan. Ada gempa bumi, ya. Ternyata dia kena reruntuhan, meninggal, ya. Atau tertelan bumi, masuk ke dalam rumahnya, masuk dalam tanah, itu yang terjadi di Palu, ya, Sulawesi Tengah. Nah, itu masuk juga. Dengan catatan, tetap ya, dengan catatan dia beriman kepada Allah, ya. Dia beriman kepada Allah, dan sebagian ulama mengatakan di waktu itu dia bukan dalam kondisi bermaksiat, ya. Lagi berzina, gempa bumi, runtuh, syahid gak tuh? Gak masuk dia. Lagi berzina, lagi maksiat dia. Lagi tidur enak, gempa bumi, ketiban dinding tembok atau runtuh, coran runtuh, meninggal dia. Tidur, bukan dalam keadaan maksiat, syahid akhirat. Ya. Catatannya tadi ya, beriman kepada Allah dan bukan dalam keadaan maksiat. Kalau orang yang mati dalam keadaan maksiat, ya, itu namanya su'ul khotimah, itu namanya. Dia su'ul khotimah. Lagi maksiat mati, meninggal dia. Itu su'ul khotimah itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita ini husnul khotimah. Habis berbuat baik meninggal, itu enak banget udah. Habis sholat jamaah pulang ke rumah istirahat, meninggal. Enaknya lagi bangun sholat tahajud lagi sujud, meninggal. Tuh, husnul khotimah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, anna Rasulullah SAW qala man qutila duna malihi fa huwa syahid. Ini tadi. Barang siapa yang terbunuh mempertahankan hartanya, ya, ada maling coba masuk ke rumahnya langsung dibunuh dia. Ah, itu syahid, fa huwa syahid. Di riwayat lain disebutkan man qutila duna ahlihi, mempertahankan keluarganya. Keluarga dianiaya. Au duna damihi, atau mempertahankan nyawanya. Ya, daripada saya mati sia-sia, saya membela diri gitu. Akhirnya tetap terbunuh juga gitu. Au dinihi, atau mempertahankan agamanya. Kamu kalau enggak masuk Kristen, saya bunuh kamu. Gak mau dia masuk Kristen, gak mau dia murtad, tetap beragama Islam, dibunuh dia,
syahid. Ya. Bahwa syahidun, kata Rasulullah SAW. Dalam kajian fikih, ya, masuk juga orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, itu syahid juga. Ya. Orang yang dalam keadaan melahirkan itu syahid juga. Dan ada beberapa lagi itu ya, syahid ini rahasia bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka. Ya. Jadi ada ungkapan begini. Ya, ada ungkapan begini. Kan begini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya, kan begitu ya, Pak? Allah mengharamkan perbuatan zalim. Maksudnya mengganggu orang atau menyakiti orang bukan karena hak, itu zalim kan? Kalau orang baik diganggu, kan zalim. Kenapa Allah menurunkan suatu musibah, tapi yang tertimpa oleh musibah tersebut mereka orang-orang soleh, karena tinggal di daerah itu, ya, akhirnya dia kena juga imbasnya. Sebenarnya Allah hanya menurunkan musibah itu kepada orang pelaku maksiat yang ada di situ. Ya. Makanya kata Zainuddin Hamzat, kayak Zainuddin almarhum, Allah yarham, ya, kata beliau, enak banget lu yang maksiat, kita yang dapat imbasnya, kan gitu. Dia yang maksiat, kita yang dapat akibatnya, kan gitu. Maka itu tujuannya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang maksiat, tegur. Jangan begitu. Kalau mau maksiat jangan di sini. Jangan di sini, ntar bala turun di sini saya kena juga. Masalahnya begitu. Kalau di maksiat lu sono, jauh-jauh sono, jangan ke sini. Ya. Kita yang kena juga ntar. Itu tujuannya kita melarang kemaksiatan itu. Jadi kalau musibah turun itu karena adanya suatu permaksiatan, pelanggaran yang dilakukan di daerah tersebut. Ya. Kalau sehingga menyebabkan orang-orang yang soleh, orang yang baik juga ikut juga tertimpa musibah. Nah, untungnya orang-orang yang orang-orang baik, orang-orang beriman kepada Allah yang tidak melakukan suatu kemaksiatan, yang ikut tertimpa kena imbasnya bahasa kitanya dalam musibah tersebut, mereka semua syahid. Itu ganda. Jadi Allah tidak menzalimi mereka, enggak. Justru Allah memberikan mereka pahala syahid. Secara zahir, waduh, Allah enggak adil nih. Masa orang-orang baik begini ketimpa musibah meninggal, kasihan dia. Nah, bukan enggak adil, Allah justru memberi dia pahala yang lebih besar. Bahkan dia nanti akan diberikan izin oleh Allah untuk membantu saudara-saudaranya, anak istrinya, keluarganya, semua dibantu. Itu tadi syafaat tadi ya. Nah, ini syafaat dari asy-syuhada. Nah, syuhada tadi itu ada 3, 2 yang masuk ya. Ada syuhada, syahid dunia akhirat. Ada syahid akhirat. Ini aja yang masuk 2. Adapun syahid dunia ya tidak masuk. Syahid dunia itu dia berjuang secara zahir kasat mata, dia memperjuangkan agama, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena kehormatan, jabatan atau nama baik. Maka ini semuanya namanya syahid dunia, tidak dianggap syahid di akhirat nanti. Nah, yang masuk kategori orang-orang yang akan diberi izin untuk membantu keluarganya, dan mereka ini nih tadi, syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Ya, itu. Termasuk di dalamnya orang-orang yang wafat dalam kondisi menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan tadi memperjuangkan agama. Kalau menuntut ilmunya karena Allah, kan ada orang juga, saya mau masuk pesantren biar saya jadi kiai, saya mau masuk pesantren biar jadi ustadz. Ya. Niatnya jadi ustadz, jadi kiai, dapat dia jadi kiai dari ustadz. Tapi karena Allahnya nggak dapat. Andai dia meninggal, nggak masuk dia dalam kategori sabilillah. Karena niatnya dunia, mau gelar, mau kehormatan. Tapi kalau niatnya, kenapa kau menuntut ilmu? Saya ingin, karena ini adalah perintah Allah. Mencari ilmu itu perintah Allah. Yang kedua, karena mencari ilmu itu adalah perbuatan yang baik, termasuk kategori orang-orang yang akan mewarisi warisan yang terbaik dari Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak mewarisi apa-apa. Rasulullah hanya mewariskan ilmu.
Siapa yang ingin menuntut ilmu berarti dia ingin ikut andil mendapatkan warisan dari Rasulullah. Gitu. Ya bapak-bapak nih masuk ikut andil. Walaupun seminggu sekali, saya mah seminggu sekali doang misalnya. Ya, ikut pengajian. Apalagi 2 kali seminggu ikut pengajian. Rutin tapi dia ikut. Pengen ngaji karena Allah. Ya, biar saya bisa perbaiki ibadah, biar saya juga bisa memperbaiki ibadah anak istri saya, keluarga saya. Masuk tuh dalam kategori itu. Berarti niatnya ikhlas karena Allah. Bukan kagak enak mau Pak Haji ditanyain mulu saya, jadi udah datang nih mana kelihatan pengajian, kagak enak saya mau Pak Haji udah ya udah datang dah. Nah ini datang, itu mah gak masuk tuh. Ya niatnya karena Allah aja datang. Ya. Nah jadi itu asyuhada. Ya. Itu berapa nih? Anbiya, wasiddiqin, wasyuhada. Ya. Satu lagi kalau dalam Al-Quran satu lagi wassolihin. Ya. Nah di sini disebutkan juga wal ulama, ada tambahan. Ya. Karena dalam riwayat lain itu disebutkan ya orang-orang yang bergelut dalam ilmu, ya, memperjuangkan agama, melestarikan agama Allah. Ya. Karena kalau nggak ada generasi yang mewarisi ilmu agama ini akan hilang, tinggal namanya doang. Harus ada yang menyampaikan, harus ada yang ikut andil dalam dakwah ini. Nah, itulah mereka para ulama. Ulama ini ada 2 macam. Nah, ulama itu bukan kiai saja. Jangan sampai ya yang kita maksud daripada kata ulama itu adalah kiai dan ustadz. Bukan itu doang. Di antaranya ulama itu di antaranya ada kiai, ada ustadz. Karena kalau gelar masyarakat, Pak, gelar kiai dan ustadz itu gelar dari masyarakat. Bukan diambil dari pesantren, bukan. Ada orang nanya ke saya, "Ustadz, berapa tahun sih kita mondok biar disebut ustadz?" Ya nggak tahu juga saya. Saya dulu mondok ya mondok aja, disuruh mondok sama orang tua. Ya. Suruh mondok sama orang tua, dia saya pengen mondok. Pas mondok itulah baru kita tahu memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Kagak ada cita-cita jadi ustadz atau jadi kiai. Tiba-tiba pulang kita ceramah, disuruh ngisi pengajian, orang manggil ustadz. Akhirnya orang-orang pada manggil ustadz kata ustadz. Itu gelar kehormatan dari masyarakat. Ada juga orang kagak mondok, ya. Perjalanan hidupnya tadinya dia orang yang biasa, akhirnya tobat dia. Karena dia tobat, dia rajin baca buku agama. Karena dia banyak pengetahuan, rajin baca buku. Ada orang awam nanya, dia bisa jelasin. Dia bisa ngasih tahu. Dia bisa ngasih nasihat. Lalu dipanggil ustadz. Jadilah dia ustadz juga. Ada juga orang begitu. Ada juga orang yang sengaja dia bukan pesantren, dia tadinya artis. Cuma kayaknya kalau profesi ustadz lebih bagus, kayaknya ini bisa undang lebih banyak ya gitu. Misalnya udah ustadz artis tingkatan lebih tinggi, ya sekali manggil sekian misalnya, akhirnya dia alih profesi jadi ustadz misalnya, ustadz artis. Ya, tujuannya bukan karena Allah. Dia disebut kiai misalnya, tapi tujuan dia bukan karena Allah. Nah, ini namanya dalam ilmu agama yang sering disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ulama usu. Mereka benar pintar memang dia. Alim memang dia, tapi tujuannya dunia, namanya ulama usu. Yang ini tidak dapat izin dari Allah memberikan syafaat kepada keluarganya. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu, dia memperjuangkan agama bukan karena agama, bukan karena Allah, tapi untuk duit. Gak masuk ya. Dan orang yang masuk dalam kategori ulama yaitu disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah itu tuh. Sesungguhnya mereka orang-orang yang takut kepada Allah, itulah ulama. Ditambahkan oleh para ulama ya bahwa takut kepada Allah dengan ilmu yang benar.
Ya. Alim itu ulama itu kata bentuk jamak ya dari kata alim. Ya. Alimun, alimani, ulamaun. Ya, alim. Alim itu artinya orang berilmu. Kalau dia sudah disebut ulama, berarti berilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, itu. Kalau berilmu belum mengamalkan ilmu, itu namanya alim, orang pinter. Kalau sudah mengamalkan ilmunya, baru disebut ulama. Ya, tapi sekarang istilah itu kita agak rancuh nih di masyarakat kita nih. Ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Masuk juga dalam Majelis Ulama Indonesia ada orang tadinya banser. Masuk dalam Majelis Ulama Indonesia. Tapi tugasnya apa di situ dia di Majelis Ulama Indonesia? Dia bagian pemasaran. Dia bagian pengecekan makanan-makanan halal gitu. Dia ilmunya itu doang dia. Lalu disebut kiai, belum masuk dalam kategori ulama. Tidak semua orang yang masuk dalam Majelis Ulama Indonesia itu disebut ulama, tidak semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini itu orang MUI itu, orang dari Majelis Ulama Indonesia itu disebut ulama gitu. Kan tidak semuanya seperti itu. Ya. Dan tidak semua ustadz itu disebut ulama. Tidak semua kiai disebut ulama. Ada orang ya belajar ilmu, dia rajin baca, karena rajin baca buku-buku biasa terjemah, rajin baca, akhirnya dia disebut tokoh di masyarakat. Karena dia sudah tua, sering kasih nasihat, lalu dipanggillah oleh masyarakat kiai. Jadilah dia kiai. Padahal dia orang awam, orang biasa. Karena rajin baca aja. Gak pernah ke pesantren, gak pernah ngaji ke kiai siapa. Silsilah ilmunya belum, tapi dia silsilah ilmunya dengan membaca. Walaupun itu sebenarnya sudah bagus juga, tapi tetap harus dengan silsilah minimal kita punya berguru sama siapa, agar ilmu yang dipelajari dalam kitab itu tidak salah paham gitu. Berguru. Jadi ada yang menjelaskan, si fulan menjelaskan, mendengarkan penjelasannya dari si fulan, mendengarkan penjelasan dari si fulan, dan terus menerus penjelasan itu turun temurun dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus sampai kita ke sini. Itu. Nah jadi ini yang kadang kita ini kadang rancu di masyarakat. Nah hendaknya kita cari tuh, ya cari orang yang alim, amaliyahnya bagus, adabnya bagus, ya, dan juga dia itu tawadhu, soleh dia. Ada orang alim tapi nggak soleh, ada gitu ya Pak? Ada. Ya. Ada yang alim juga soleh dia. Alim maksudnya dia berilmu dan dia rajin beramal soleh, kayak gitu. Ada orang berilmu tapi kelakuannya bukan mencerminkan apa yang dia miliki. Ada begitu. Ya. Dan sebaliknya pun ada. Dan nanti ada solihin. Kalau solihin itu dia orang awam yang taat kepada Allah, kayak bapak-bapak sekalian, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, cuma ngajinya ngaji ya majelis taklim aja gitu. Kita dengar ilmu dari ustadz kiai, kita amalkan, ya. Rajin beribadah sehingga kita tergolong orang-orang yang soleh kan gitu. Nah, di samping itu setelah ulama nanti ada orang-orang yang soleh. Ya. Nanti ditambah lagi satu wal mu'minun, atau wal mu'minin. Ya. Jadi nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian ulama. Ulama tadi yang benar-benar takut kepada Allah ya. Bukan ulama yang menjual agama karena demi duit. Ada orang jual fatwa, kasih deh nih label halal, bayar berapa? 200 juta, 300 baru bisa, kursi 3 udah 300 juta, keluar label halal misalnya begitu. Labelnya dibayar, fatwanya, keputusannya dibayar. Nah ini nggak masuk. Yang masuk di sini yakhshallah min ibadil ulama. Nah mereka ini akan memberikan syafaat buat kita.
Kalau kita punya kenalan kiai, ya kan tetap paling tahu saja. Bahkan sampai-sampai nanti ya orang yang alim itu ya dia akan orang-orang ini akan ditanya. Ya, ada sebuah riwayat menyebutkan ada nanti orang awam ditanya. Ya, ditanya oleh malaikat. Allah mengatakan, coba tanya dia. Ya, dia mau dimasukkan ke neraka. Kita tanya dulu dia, tanya dulu. Dia pernah hadir nggak di majelis taklim? Ya, pernah hadir nggak aja di pengajian kiai siapa atau orang alim ulama siapa? Gak pernah dia. Akhirnya udah masukin neraka, udah masukin. Tunggu dulu sebentar, ditahan dulu, tunggu dulu. Dia berteman nggak? Dia punya teman nggak? Yang temannya itu rajin ke majelis taklim. Iya, dia punya teman, temannya rajin ke majelis taklim. Dianya mau nggak? Akhirnya dipanggil temannya tersebut, panggil si fulan itu. Siapa nama temannya? Si Anu bin Anu. Dipanggil. Benar nggak ini teman ente nih? Iya, itu teman saya dulu. Mau saya ajakin sholat dia nggak mau dia katanya. Nah, ini teman ente, karena teman akhirnya dia udah tolong bantu dia. Nah, ini namanya syafaat seorang. Ini keuntungan berteman dengan orang-orang yang soleh tadi, orang mukmin dan soleh. Nah, itu kita dapat syafaat bantuan dari mereka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kita sadar bahwa amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan belum banyak. Ya, pelanggaran yang kita lakukan sangat banyak sekali. Mengandalkan amal untuk masuk surga sedikit harapan. Tetapi harapan kita yang pasti adalah pertolongan dari mereka, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, sholihin, para ulama atau orang mukmin, teman-teman kita, saudara-saudara